Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pemirsa podcast Ada Apa Ini KJRI Hong Kong. Senang sekali saya Clemens Triaji Bekti Kusuma menyapa teman-teman kembali dalam edisi podcast kali ini. Dan di kesempatan yang masih dalam bulan Syawal ini, kami sekaligus mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Rekan-rekan sekalian, di kesempatan kali ini kita secara spesifik akan mengangkat isu terkait dengan diaspora Indonesia. Nah, diaspora Indonesia ini sendiri merupakan suatu elemen yang perkembangannya cukup pesat dan banyak isu-isu yang terkait dengan diaspora itu sendiri. Dan di kesempatan kali ini juga telah hadir bersama saya di sebelah kanan saya Mas Feby Sayuti, Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong. Say hi dulu dong. Halo, Dan juga ada Mbak Wika Rawson. Say hi dulu dong Mbak Wika ke teman-teman. Dan yang tidak kalah penting juga bergabung bersama kita melalui Zoom Pak Adam Teja dari Australia. Halo. Nah, teman-teman sekalian, salah satu elemen terbesar dari diaspora Indonesia adalah rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang melakukan perkawinan campur atau mixed marriage. Baik yang istrinya orang Indonesia dan suaminya orang asing ataupun sebaliknya. Dan tentunya dari perkawinan campur ini sendiri ada berbagai macam isu yang berkembang di dalamnya. Dan bersama kita ini sudah hadir nih kebetulan pelaku mixed marriage juga Mbak Wika Rawson. Nah Mbak Wika, kalau aku boleh explore lebih jauh sebenarnya apa sih yang menjadi concern atau menjadi perhatian utama dari saudara-saudara kita yang melakukan mixed marriage ya? Mungkin boleh di-share dengan kita Mbak Wika. untuk diaspora Hong Kong, khususnya perkawinan campur, pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan ke kita adalah satu Pak ya, Boleh, dokumentasi. banyak nih kayaknya ya. Listnya berjajar deh. Salah satunya adalah dokumentasi, yaitu penegasan status kewarganegaraan untuk para anak-anak perca. Dan yang kedua, hal yang paling penting sekali yang akan kita bahas langsung itu adalah untuk mereka, kalau mereka akan pulang ke Indonesia nih Pak nih, kan pemerintah baru Global Citizenship of Indonesia, saya nggak mau salah, ya kan? GCI. Nah, ini nih kasus yang saat ini banyak sekali pertanyaan dari bagaimana caranya mengajukan. Pak Adam nanti bisa menjelaskan lebih lanjut ya Pak ya. Dari permohonannya, dokumentasinya, dan sebagainya. Ini yang banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan diaspora perkawinan campur. Oke, jadi kalau aku boleh simpulkan gitu ya, mungkin concern utama adalah terkait dengan status kewarganegaraannya seperti apa, khususnya untuk anak-anak dari hasil perkawinan campurnya ini ya. Termasuk nanti juga proses pengurusannya itu seperti apa. Dan tentunya juga banyak aspirasi dari teman-teman yang melakukan perkawinan campur ini, nantinya di masa pensiun mungkin seperti itu ya, mereka ingin kembali di Indonesia, tinggal di Indonesia atau menikmati masa-masa paripurnanya di Indonesia. Nah, bagaimana caranya supaya nanti proses mereka kembali ke Indonesia ini lancar gitu ya, smooth gitu. Nah, betul sekali. Karena sudah hadir juga bersama kita Mas Feby mungkin bisa eksplor sedikit sebenarnya sampai saat ini peraturan atau kebijakan seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengadres concern dari rekan-rekan yang melakukan perkawinan campur ini. Silakan Mas Feby. Oke, terima kasih Mas Clemens, Pak Adam Teja, dan Bu Wika. Ya, memang perkembangan dan fenomena di dunia sekarang ini menyebabkan perpindahan manusia antar negara itu sangat mudah. Perpindahan itu menyebabkan orang bisa tinggal dan menetap di negara lain. Ketika menetap dan tinggal, maka terjadilah hubungan sosial dan bisa terjadi namanya perkawinan. Nah, secara undang-undang kita akan bicara dari perkawinannya dulu. Perkawinan campuran di Indonesia itu menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 adalah
perkawinan antara dua orang yang tunduk kepada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, yang mana salah satunya adalah WNI dan pihak lainnya adalah WNA. Nah, perkawinan ini harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan itu bisa dilakukan di dalam negeri, yaitu di Dukcapil. Yang kedua, percatatannya adalah di Perwakilan Republik Indonesia, yaitu di bagian konsuler. Nah, efek dari perkawinan campur ini ada tiga atau hal penting yang harus kita perhatikan dalam perkawinan campur. Pertama adalah fokus perbedaan kewarganegaraan antara WNI dan WNA. Yang kedua adalah keabsahan, bahwa pencatatan perkawinan itu harus dicatatkan biar sah dalam di mata negara. Yang ketiga adalah status dari anak. Nah, kita akan bicara nanti anak. Dalam status anak perkawinan campuran ini, bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan campur dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun dan atau sudah menikah, dan pada umur 18 tahun dapat memilih selama 3 tahun, maksimal umur 2 tahun dia harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Ini yang menjadi jawaban Bu Wika, bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campur itu dimungkinkan untuk memiliki 2 kewarganegaraan sampai dia berumur 18 tahun dan maksimal 21 tahun, karena 3 tahun dikasih waktu untuk memilih. Nah, Pak Febi, sebentar. Pak Febi ini udah ngegas juga kan, langsung ekspres dijawabnya gitu, komprehensif. Tapi biar teman-teman mungkin lebih ingat gitu ya, mungkin aku recap dulu nih sebagian informasi. Jadi yang pertama tadi, menikah boleh ya, menikah campur ya. Boleh. Jadi nggak cuma pemain bulu tangkis atau cabang olahraga aja ya, ganda campuran gitu ya, tapi pernikahan juga boleh campur, itu sah dan boleh di mata negara. Tapi yang terpenting adalah segera setelah melakukan pernikahan tersebut secara resmi, pernikahan tersebut harus dicatatkan. Harus dicatatkan ya Mbak Wika. Nah, khusus untuk yang berada di Hong Kong, kalau di Hong Kong, mereka bisa melakukan pencatatan pernikahan tersebut di KJRI Hong Kong. Dan syaratnya juga tidak sulit kok ya. Hanya surat keterangan pernikahan resmi dari otoritas setempat, disertai dengan paspor dan salinan paspor, dan tentunya bukti-bukti pendukung lain termasuk pas foto dan lain sebagainya yang tentunya bisa dicek di masing-masing perwakilan Indonesia di luar negeri. Jadi ini saya kira secara umum hampir sama ya, tidak hanya di Hong Kong, tetapi di luar negeri juga. Hong Kong, Pak Febi, kalau di Hong Kong mereka bisa langsung ke KJRI, ke bagian konsuler. Betul. Jadi, dengan dokumentasi tersebut. Betul. Mesti booking dulu atau nggak bisa langsung datang? Oh, bisa langsung datang. Karena itu gratis. Dan bahkan 3 hari ya, prosesnya adalah 3 hari. Selama dokumentasinya lengkap, 3 hari bisa diselesaikan. Karena penting sekali bahwa setiap kegiatan secara perdata, mulai dari kita kelahiran sampai kita meninggal, itu harus ada bentuk pencatatan di dalam dicatatkan oleh negara. Salah satunya adalah bentuk perwakilan negara di luar negeri adalah perwakilan kita, baik itu KBRI maupun KJRI. Jadi mau highlight sedikit Mas Clemens, bahwa ketika anak dari perkawinan campur itu lahir, pertama harus didaftarkan ke perwakilan KJRI maupun KBRI, dan juga dapat langsung untuk proses paspor. Nah, ketika proses paspor tersebut otomatis, dan kami juga akan mengecek, akan memberikan namanya afidavit. Afidavit itu merupakan salah satu dokumen yang menandakan bahwa yang bersangkutan merupakan subjek dari anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Nah, demikian Mas Clemens. Nah, selain tadi tuh kan sebenarnya sudah jelas ya, intinya yang pertama pernikahannya bisa bisa diproses, segera didaftarkan, dan status anak-anak pun tidak perlu khawatir karena mereka pada dasarnya punya kesempatan yang cukup panjang, 18 tahun plus 3 tahun, untuk mereka nanti pada akhirnya bisa memilih kewarganegaraan yang mereka kehendaki sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, selain itu Pak Febi,
ada kebijakan apa lagi sih yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia atau yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengakomodir kebutuhan dari saudara-saudara kita yang melakukan perkawinan campur ini? Khususnya tadi kita sempat di depan bahas sedikit ya, mungkin setelah mereka melanglang buana bersama di luar negeri, pada akhirnya mereka ingin kembali ke Indonesia untuk mungkin menghabiskan masa paripurnanya di Indonesia, menghabiskan masa pensiunnya di Indonesia. Nah, ada ketentuan-ketentuan apa saja sih atau ada kebijakan-kebijakan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk mengadres isu-isu seperti ini? Ya, Mas Clemens. Jadi kita bicara sedikit sejarah. Bahwa undang-undang ini diterbitkan pada tahun 2006 dan sampai sekarang ini sudah 20 tahun. Berarti anak yang lahir ketika undang-undang ini dikeluarkan berarti sudah umur 20 tahun atau bahkan lebih. Dan fenomena ini menjadi catatan tersendiri bagi kami, terutama di bidang keimigrasian juga banyak pertanyaan, bagaimana teman-teman yang kalau dia memilih warga negara asing, sedangkan setengah darahnya tubuhnya adalah warga negara Indonesia, dan dia pengen tinggal lama di Indonesia, dan apabila dia misalnya salah satu orang tuanya tinggal di Indonesia atau masih mau tinggal di Indonesia atau mau berusaha atau mau berbisnis bekerja di Indonesia, makanya Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun ini telah meluncurkan dengan namanya Fasilitas Global Citizen Indonesia, yaitu solusi konkret Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan fasilitas terutama kepada diaspora, ya, diaspora ini yang kita sebutkan adalah orang-orang yang ex-WNI, keturunan ex-WNI, pasangan kawin campur, anak berkeluarga negara ganda terbatas, dan pasukan lagi, pasangan suami istri dari ex-WNI tersebut. Jadi ada 4. Coba, diulang lagi pelan-pelan. Jadi biar teman-teman ingat. Jadi apa aja tadi pertama Global Citizenship of Indonesia. Ya, namanya Global Citizenship Indonesia. Ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk tinggal lebih lama dengan langsung memberikan izin tinggal tetap atau yang kita sebut dengan ITAP, atau kalau yang lain adalah seperti permanent resident tinggal di Indonesia. Jadi khusus bagi diaspora. Jadi diaspora yang dimaksud dalam konsep Global Citizen Indonesia adalah yang pertama, ex warga negara Indonesia. Yang kedua, keturunan ex WNI sampai derajat kedua, yaitu anak dan cucu. Yang ketiga, orang asing yang mempunyai suami atau istri warga negara Indonesia. Yang keempat adalah anak dari hasil perkawinan campur antara orang asing dengan warga negara Indonesia. Wah, menarik juga ya, Mas Feby ya. Jadi ternyata pemerintah Indonesia, Mbak Wika juga, sudah mempersiapkan nih dan sudah mengantisipasi concern dari teman-teman yang melakukan perkawinan campur ini. Nah, tapi nih ya, supaya nggak terkesan ini cuma omon-omon atau wacana, nah sudah hadir juga bersama kita nih, jauh-jauh dari Sydney, Australia, Pak Adam Teja. Nah, Pak Adam Teja ini sebagai informasi, beliau adalah salah satu orang pertama yang menikmati dan berhasil mendapatkan fasilitas Global Citizen of Indonesia atau GCI. Selamat malam di Sydney, Pak Adam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak Clement. Oke, Pak Adam, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Wika dan Mas Feby. Dan kita nih lagi sekarang sampai di topik tentang Global Citizens of Indonesia. Dan Pak Adam Teja sendiri sebagai salah satu yang telah menerima Global Citizen of Indonesia, mungkin boleh diceritakan pengalaman Pak Adam saat mengurus GCI, termasuk mungkin pengalamannya seperti apa, dari mulai aplikasinya bagaimana, dokumentasi yang Pak Adam Teja siapkan apa saja, berapa lama pengurusannya, lalu kendala-kendala apa saja sih kalau ada yang mungkin juga pernah Pak Adam Teja alami saat mengurus GCI ini sendiri. Silakan Pak Adam. Masih Pak Clement.
Ya, ini satu kebanggaan juga kerinduan ya, kerinduan yang sudah bertahun-tahun. Karena saya sudah tinggal di Australia sudah 43 tahun dan terus mencari jalan bagaimana saya bisa balik sebagai permanent resident di Indonesia. Jadi seringkali saya hadir di KJRI di Sydney mendengar apakah ada opsi-opsi yang terbaik untuk saya. Kebetulan saya sudah gray hair, saya pernah lihat apa gray hair visa pilihan saya. Ada ya banyak sekali yang saya pernah dengar. Tapi tanggal tanggal 20 kalau nggak salah 20 Desember ya. Ada sosialisasi di KJRI Sydney mengenai global citizenship. Saya sayang sekali saya tidak bisa hadir, tapi ada teman yang forward saya dokumen-dokumen yang di-sharekan pada malam itu. Melihat itu, waduh, hati senang sekali karena banyak sekali hal-hal yang sebelumnya saya ingin ya, tapi tidak pas. Banyak opsi-opsi yang lain yang bisa saya ambil, tapi ada yang hanya 2 tahun, 5 tahun, ada yang ya sulit lah. Kelihatannya sangat sulit sekali dan juga banyak sekali opsi-opsi di mana harus saya mesti punya sponsor. Dan melihat syarat-syarat dari visa yang namanya ini E32 ini saya merasa wah ini peluang yang paling baik untuk saya. Jadi hari Sabtu pagi saya bicarakan dengan istri saya bilang, wah ini luar biasa. Bagaimana? Dia bilang, oke kita kumpulin surat-surat. Saya lihat kebutuhannya apa, saya kumpulkan pada sore itu juga. Dan tengah malam, mungkin kira-kira jam 11 malam, saya mulai login ke itu e-visa, apa namanya, e-visa imigrasi.go.id ya. Dan Ya, ternyata prosesnya correct. sangat sangat simpel sekali. Jadi saya pilih opsi di mana saya adalah diaspora dan juga bahwa saya adalah nanti sebentar saya lihat lagi diaspora dan kemudian saya select optionnya bahwa ada opsi yang bernama ex Indonesian citizen yang mau stay permanently di Indonesia. Jadi bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, tapi ini permanently. Waduh, saya melihat ini saya sangat excited sekali. Jadi dengan hanya menggunakan HP, saya foto surat-surat lama, surat yang saya perlukan, saya tanya di sini, saya ada foldernya, ada KTP lama, surat lahir, surat ganti nama, kebetulan saya dulu namanya berbeda, warga negara, paspor yang terakhir, paspor Indonesia saya yang terakhir, dan juga menulis a little bit tentang CV saya. Jadi ada pengalaman saya di Australia bagaimana, membagikan juga bank account yang ada dan juga statement of income. Jadi mereka pengen juga tahu kita penghasilannya berapa. Nah, itu semua sangat simpel sekali. Ini mungkin ada 10 atau mungkin 12 dokumen. Saya download semua ke e-visaimigrasi.go.id. Kira-kira the whole process kalau nggak salah kurang dari 90 menit karena Wow. tengah malam jam 11 kira-kira mungkin setengah satu semua udah beres. Dan tapi ada kesulitan satu, Kak. Kesulitannya itu membayar. Karena Oke. ternyata pembayarannya itu saya mesti punya bank BCA, BNI, BRI. Bank Indonesia ya, bank-bank yang Iya, beroperasi di Indonesia ya Pak Adam ya. pada saat itu belum ada opsi untuk membayar dengan kredit card. I Ada opsi see. membayar dengan Gojek atau apa, tapi Gojek account saya cuma paling juga 100.000, nggak cukup. Belum di top up ya Pak Adam ya. Nggak mana bisa top up segitu banyak. Waduh, saya pikir, waduh gimana nih? Akhirnya saya besok paginya saya telepon teman, saya bilang tolong saya kirim ke Anda dan Anda kirim ke account yang diberikan oleh imigrasi dan ya beres. Dan kebetulan hari itu kan sudah hari dekat-dekatnya dengan Christmas ya. Jadi saya tidak mendengar apa-apa. Saya pikir apakah ini goal apa enggak. Tapi kita bisa cek dari website bisa cek. Tapi ada progres gitu. Wah, saya pikir udah diterima nih. Ya ada progres lagi. Oke. Nah, saya tidak mendengar apa-apa sampai waktu Januari
waktu office sudah mulai buka. Kalau nggak salah saya dapat email tanggal 8 Januari. 8 Januari dia bilang, apakah Anda bersedia untuk di interview? Wah, itu udah I jalannya sudah baik. see. Ya. Kemudian interviewnya di schedule hari Kamis kalau nggak salah. Dan interview itu melalui Zoom. Dari Zoom ya, Pak? Jadi ya memang agak panjang dan kebetulan mungkin saya juga orang yang paling pertama ya. Jadi pertanyaannya ya seperti kelinci percobaan lah. Komprehensif ya. Jadi yang nanya banyak orang yang masih mungkin belajar caranya. Jadi ya interesting sekali ya. Buat saya itu pengalaman yang sangat interesting. Pertanyaan-pertanyaan interesting, tidak ada yang sulit karena ya jawabannya mengapa Anda meninggalkan tidak mempunyai warga negara Indonesia dan lain-lain. Ya saya cerita apa adanya aja. Oke, Ya, Pak Adam, kalau boleh sedikit nih kita iya, iya. menggali lebih jauh dari yang sudah Pak Adam sampaikan. Tadi Ya, Pak Adam sampaikan ya, jadi berarti sebenarnya ini real ya, nyata ya berarti ya Pak Adam ya, bahwa iya. DCI ini ada dan Pak Adam juga sudah melakukan prosesnya, melakukan aplikasinya secara sendiri ya Pak Adam ya, nggak pakai calo-caloan atau nggak Oh, pakai agen dan nggak sebagainya calo. ya, sendiri ya Bayarnya langsung. nggak calo, nggak bayar lebih. Jadi Oke, nggak ada sponsor lagi, Pak. Itu yang oh, paling penting untuk saya tuh tidak perlu ada sponsor. Karena banyak yang lain kan mesti ada sponsor di Indonesia. oke. Ini, mesti itu. Ini semua do it yourself. Oh, jadi bahkan luar biasa ya, nggak perlu sponsor ya, semuanya Yes. dilakukan secara mandiri ya. Jadi prosesnya itu memang self-explanatory ya Pak ya. Jadi semua orang bisa dengan mudah mengikuti anjuran-anjuran yang telah ditetapkan di Iya, di iya. situs itu. Iya, bagus sekali. Karena begitu udah masuk, biarpun kita setengah jalan, kita berhenti, kalau kita login kembali, itu mulai lagi gitu. Jadi baik sekali. Itu ya bangga juga sih, websitenya bagus. Udah, ya jadi prosesnya bisa di-save gitu ya Pak ya. Jadi untuk Oh iya, dilanjutkan, kalau misalnya kita belum bisa menyelesaikan itu dalam satu waktu yang sama, bisa kita save dan dilanjutkan di kemudian hari ya. betul, betul, Nah Pak. jadi oke, nah jadi ini mungkin yang harus diingat sama teman-teman sekalian juga nih Mbak Wika. Jadi intinya teman-teman bisa coba nih ya, nanti sambil sambil nonton podcast kita nih bisa coba cek di evisa.imigrasi.go.id. Itu ada tuh nanti di layar ada nih. Silahkan dicoba, dieksplor seperti bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adam Teja. Nah, Pak Adam Teja, jadi saya tadi kalau nggak salah, Pak Adam kan submit hari weekend ya, Sabtu, dan hari Kamis sudah interview ya Pak Adam ya, which is berarti prosesnya cukup Instant cepat ya, juga ya, fast nggak ya. sampai satu minggu ya, Cepet sekali, Pak. sampai Dan ke saya juga wawancara ya tadi ya Pak Adam ya. wawancara kemudian 2 hari kemudian. Itu cepat sekali, Pak. Oke, dan kalau boleh tahu Pak Adam dari sejak wawancara sampai akhirnya Pak Adam resmi diberikan Global Citizens of Indonesia ini sendiri berapa lama Pak Adam? Nah, Global Citizenship visanya itu baru diberikan waktu kita tiba di Indonesia. Jadi Oke. saya dapat surat bahwa saya sudah mungkin suratnya menyatakan bahwa kalau saya sampai ke Indonesia dalam waktu 90 hari, Mhm. itu akan diberikan kepada Aktifkan. saya. Ya. Oke. Nah, dari mulai Pak Adam Teja masukin semua aplikasi tadi secara online sampai Pak Adam dapat surat notifikasi itu berapa lama Pak Adam? Mungkin jadi itu tanggal 21, saya dapat tanggal 11, tapi kan ada holiday ya. Oh, oke. Ya, ada holiday. Oke, Pak Adam, Ya, saya ulang lagi ya Pak Adam ya dari pertanyaan ke jangka waktu ya. Nah, Pak Adam, jadi kalau kita boleh summarize, kira-kira waktu yang dibutuhkan Pak Adam dari mulai submit semua dokumentasi, wawancara, sampai mendapatkan surat notifikasi tersebut berapa lama Pak Adam? Buat saya dari tanggal 21 Desember, saya input semua data-data, kemudian mungkin ada holiday, saya dapat surat dari interview kalau nggak salah tanggal 8, tanggal 10 saya di interview,
dan dalam waktu kurang dari 48 jam saya dapat email bahwa segalanya sudah di-granted. Wow, cepet tuh Pending kehadiran saya ke di Indonesia. tiba di Indonesia ya. Indonesia. Jadi Oh, cepat lu sekali, Pak. Cepat sekali. cukup. Jadi lumayan ya, kalau nggak ada holiday itu 2-3 hari lah ya setelah Teman saya wawancara. kayaknya 5 hari dia 5 hari. beres. Wow. Teman That's saya serius. yang baru ambil, dia bilang the whole process dari submit surat dari interview kemudian mungkin seminggu lah, ya kurang dari seminggu dia udah dapat. Oke, luar biasa. Tapi tentu harus kita ingat bersama juga ya Mbak Wika ya, untuk waktu ini pastinya juga bergantung kepada dokumen-dokumen yang Tersedia. disubmit Tuh. dan juga proses wawancara ya. Nah, mungkin Pak Feby boleh share sedikit nggak Pak Feby? Dokumentasinya apa aja sih Pak Feby? Mungkin in a glance aja gitu Pak Feby. Ya, pada dasarnya kita untuk yang diaspora tentu kita meminta dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa dia ex-WNI. Dulunya pernah Dulunya menjadi pernah warga negara apakah Indonesia itu gitu ya. apakah itu paspor Indonesia, apakah itu akta lahir, apakah itu KTP, apapun dokumen yang menunjukkan dia itu ex warga negara Indonesia. Bagi untuk anak keluarga negara ganda terbatas, ex keluarga negara ganda terbatas, tentu kita minta adalah akta lahir yang bersangkutan, atau ada afidavitnya dulu, atau surat pernikahan orang tuanya, dan kemudian untuk yang berdasarkan perkawinan tentu kita minta adalah surat perkawinan. Nah, itu sih yang dokumen penting yang kita minta, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar diaspora. Diaspora berdasarkan kelahiran, yaitu adalah seperti tadi saya sampaikan, ada bentuk XKTP-nya, akta lahirnya, diaspora karena perkawinan, apa itu surat nikahnya, dan juga yang penting adalah paspor yang masih berlaku. Itu yang kita detailkan secara garis besar. Nah itu suatu hal yang perlu dicatat sama teman-teman ya, sehingga setidaknya mulai sekarang nih mulai ngumpul-ngumpulin nih kira-kira dokumen-dokumen pendukung apa saja yang bisa nantinya di-upload ke evisa.imigrasi.go.id tersebut untuk memperkuat aplikasinya. Tapi yang nggak kalah penting kan tentunya juga proses wawancara ya. Nah kalau wawancara ini bahasa apa nih Pak Feby? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih? Kan kita juga mesti tahu nih nanti. Jadi dalam verifikasi itu kita biasa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Tergantung, memang verifikasi ini kita salah satu cara untuk make sure. Satu, make sure orangnya dengan data yang disampaikan benar. Yang kedua, memang untuk make sure kita memberikan jenis izin tinggal ini kepada orang yang berhak. Yang kedua adalah salah satu kerjasama kita dengan instansi terkait, karena dalam kita wawancara itu ada instansi-instansi terkait, tidak hanya dari imigrasi, tetapi juga ada dari Kementerian Luar Negeri, Intel Polri, BIN dan segala macam. Itu jadi membuat kita make sure bahwa ini benar-benar orang yang bermanfaat untuk masuk dan tidak mungkin untuk melanggar peraturan yang ada di Indonesia. Atau tidak membahayakan. Indonesia. Jadi harus diingat ya, semua proses itu bukan diskriminatori, bukan mendiskriminasi, tetapi memastikan bahwa memang mereka yang nantinya akan menikmati manfaat dari Global Citizens of Indonesia ini adalah memang orang-orang yang kredibel gitu ya, punya niat yang baik, reputasi yang baik juga pada akhirnya, nggak bawa masalah gitu lah intinya ke Indonesia. Nah ini menarik banget nih Mbak Wika. Gimana Mbak Wika? Boleh. Lagi nih, banyak juga nih yang tanya Pak Feb, Pak Adam. Ya. Investasi 1 juta US dollarnya itu bisa melalui pembelian properti atau pembelian saham, Pak? Kalau saya tidak punya 1 juta dolar, Bu, jadi saya ambil opsi kedua. Opsi kedua itu investasi 5.000 US dollar. Opsi yang pertama, wah jauh, masih jauh, Bu. Investasi US dollarnya itu dibayarkan langsung saat mengajukan permohonan ya Pak ya? Enggak.
Enggak. Itu mesti dilakukan 90 hari setelah kita tiba. Jadi setelah saya tiba, ini yang saya dapat, Bu. Pertama, saya dapat Global Citizenship, aduh nggak kelihatan ya. Global Citizenship, Kelihatan kok Pak, kelihatan. kelihatan ya. Jelas. Global Citizenship Indonesia Card, punya kartu nih. Nah, di sini Oh, ada oke. nomornya. Dan ternyata nomor ini sangat useful, Bu. Saya bisa buka Bank BRI. Saya Oke. bisa punya BRI punya kartu. Saya punya OCBC sekarang. Saya udah Oke. aman sekarang, Bu. Nah, itu yang luar biasa. Jadi Jadi saya deng- tiba di sana, saya buka bank account. Dan setelah saya buka bank account, saya buka account di satu trading house. Kemudian saya ada beli beberapa blue chips. jadi itu keuntungan memiliki kartu tersebut. Bapak setibanya di Indonesia bisa langsung integrasi ya Pak? Bisa buat bikin opening bank account, bisa handphone gimana? Handphone sudah aman juga, Bu, karena dia Registrasi nomor segala? merecognize. Ini ada nomor visa ya, Ya. visa number. Jadi visa ini memang ada kesulitan waktu di BRI ya, karena sampai saat ini saya belum bisa online banking. Karena online banking dia mesti scan KTP. Ternyata ini belum bisa di-scan. Tapi secara manual Bank OCBC melihat ini tidak ada masalah. Dia enter semua, ternyata oke untuk membuka bank account. Sebelumnya saya tidak bisa buka, Bu. Oke. Jadi dengan kartu tersebut, jadi kayak KTP ya Pak ya, Iya, Pak betul. Febi. Jadi mereka kalau yang mau pulang ke Indonesia, kalau sudah memiliki kartu ini, bisa langsung bisa langsung Beraktivitas, iya. Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Setelah mendapatkan notifikasi atau dari aplikasi e-visa tersebut bahwa yang telah di-granted bahkan datang ke Indonesia. Ketika sudah sampai di Indonesia akan masuk auto gate, ya, scan paspor dan segala macam, dan oke, nanti dalam waktu 24 jam itu akan dapat email ya Pak, dapat Betul. email untuk diberikan izin tinggal tetapnya dan harus Ya, melapor ke kantor imigrasi, betul ya Pak? ya betul. Setelah datang ke kantor imigrasi, karena salah satu persyaratannya adalah namanya jaminan keimigrasian. Jaminan keimigrasian ini dapat berupa komitmen investasi dalam berupa obligasi, saham, reksadana, atau deposito di bank yang berada di Indonesia. Makanya tadi Pak Adam Teja membuka bank account untuk melakukan namanya jaminan keimigrasian. Yang kita bahasanya adalah jaminan keimigrasian. Dapat berupa komitmen pemilikan properti dan dapat juga berupa investasi berupa obligasi, saham, dan deposito. Itu bisa dilakukan. Nah, ketika dapat kartu itu memang betul itu untuk semacam ID lah. Jadi memang dapat semacam ID untuk bisa masuk dan keluar Indonesia dan juga dapat digunakan untuk sebagai syarat buat untuk jaminan keimigrasian. Demikian Mbak Wika. Jadi Pak Febi, untuk CGI ini, kalau misalkan mereka pulangnya sekeluarga nih ya Pak ya, mereka harus mengajukan sekeluarga. Yes. Jadi CGI ini per orang kan ya Pak Adam? Betul per orang, tapi syarat kayak pemilikan properti atau pemilikan aset itu kalau tidak salah itu hanya perlu satu kepala keluarga. Betul. Oh, oke. Jadi misalnya saya dan anak-anak yang menjadi tanggung jawab adalah saya kepala keluarga untuk melakukan jaminannya ada kepala keluarga. Anak-anak saya tidak. Jadi yang anak dan istri ikut namanya tidak perlu untuk melakukan jaminan keimigrasiannya. Jadi untuk memperjelas rekan-rekan percaya kita, kalau yang ingin pulang ke Indonesia secara keluarga, investasi tersebut hanya kepala keluarga saja, enggak semuanya. Ya misalnya kan anak yang masih di bawah umur, itu kan nggak mungkin juga untuk investasi juga kan. Dan saya atau ini visa itu adalah per orang.
Tetapi untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun itu nanti namanya kita masuk penyatuan keluarga. Jadi tidak mungkin anak di bawah umur. Jadi kayak dependennya. Yes. Oh, oke, make sense. Nih kita sebelum bahas lebih lanjut nih. Ini lama-lama saya hostnya nih, saya yang nanya, tapi lama-lama saya tinggal juga nih. Ya, jadi tapi tadi sangat menarik. Satu hal yang mau saya garis bawahi di sini, satu hal yang cukup, saya kira ini akan cukup melegakan bagi rekan-rekan yang melakukan perkawinan campur untuk mengurus GCI atau Global Citizen of Indonesia ini adalah bahwa investasi atau jaminan imigrasi yang harus dilakukan itu tidak perlu dilakukan saat masih di luar negeri, saat masih mengajukan. Jadi kan tidak memberatkan ya. Pada saat teman-teman perca mengajukan GCI ini atau Global Citizen of Indonesia ini, mereka cukup mengurus formalitasnya saja, yaitu login ke tadi evisa.imigrasi.go.id, mengupload seluruh dokumentasi yang diperlukan dan membayar biaya visanya. Biaya visanya itu harus punya rekening bank di Indonesia ya Pak untuk pembayarannya. Pada saat itu ya mesti punya rekening Indonesia. Mungkin sekarang udah berubah ya, karena kalau enggak gimana? Saya kan nggak mungkin punya bank account. Mungkin saya karena masih pertama, mungkin belum ada fasilitas itu. Tapi nah ini mungkin kita klarifikasi bersama ya. Sebenarnya kan tidak harus rekening atas nama yang bersangkutan, tetapi yang penting bisa melakukan pembayaran untuk biaya visa tersebut. Ya, begitu nggak Pak? Jadi gini, ketika pembayaran itu kita masuk namanya nada kode billing. Kode billing itu yang akan dibayarkan ke bank persepsi yang ada di Indonesia. Nah, memang untuk bank ini kita belum link ke bank yang ada di luar negeri. Jadi kode billing ini kita namanya kode billing Symphony namanya, yang terintegrasi ke bank-bank yang ada di Indonesia. Tapi memang belum terkoneksi dengan bank-bank yang ada di luar negeri. Tetapi kedepannya kita selalu untuk berusaha untuk melingkan bank di luar negeri ke Indonesia, tetapi itu butuh waktu dan proses. Karena untuk perbankan ini kita tidak gampang melingkan bank di Indonesia dengan bank yang di luar. Transaksi ke luar negeri itu ada sedikit jadi tantangan buat kita, tantangan buat kita untuk pembayaran di luar negeri. Tapi kami sedang berusaha untuk memulai dengan cara apakah dengan kedepannya kartu kredit atau dengan cara yang lain. Tapi kita semua dalam proses karena ini baru. Jadi kita memang berjalan step by step. Jadi memang apapun kendala yang kita temukan Pak Teja, Pak Adam, saya terima kasih. Oh, kendalanya di sini, kita akan laporkan, Pak, kendala pada pembayaran. Berarti kita memang dalam saat ini ya kita akan berusaha untuk melingkan beberapa koneksitas seperti ya Visa atau Mastercard, tapi kan itu memang butuh proses, Pak. Oke. Kita semua paham ya bahwa di sini memang masih ada kendala. Tadi makanya saya sebutkan apa aja nih kendala yang Pak Adam temui saat melakukan aplikasi memproses aplikasi GCI ini, supaya teman-teman yang nantinya melakukan proses ini juga bisa aware gitu. Nah, ini kan suatu tantangan sendiri, dan tadi kalau Pak Adam ada solusinya tuh ya mungkin teman-teman bisa contek solusinya Pak Adam tadi. Pertama, pinjam teman dulu ya Pak Adam ya, pinjam rekan yang ada di Indonesia dulu ya untuk bisa melakukan pembayarannya. Sembari teman-teman di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pengembangan untuk metode pembayaran selanjutnya. Karena kita juga paham kalau transaksi di luar negeri kan tentunya pasti nanti belum lagi ada cost administrasi, biaya kurs dan lain sebagainya, mungkin yang saat ini masih dicoba untuk dicarikan solusi oleh teman-teman di imigrasi Indonesia. Namun kita harap semoga ke depannya bisa lebih memudahkan lagi ya, karena pastinya akan sangat membantu. Nah Pak Adam, tadi selain pembayaran ada kendala lain lagi juga nggak Pak Adam, supaya juga teman-teman yang melakukan pengurusan ini nanti bisa aware nih kalau misalnya dari pengalaman Pak Adam sendiri. Mungkin sosialisasi mengenai global citizenship ke badan perbankan ya, karena memang ya saya cukup beruntung karena saya bertemu orang yang kebetulan ngerti. Tapi dari teman-teman saya yang juga sudah masuk,
mereka mendapatkan kesulitan untuk membuka bank account karena bank itu tidak mengerti data apa yang mesti dimasukkan ke sistem Ah, mereka. oke, noted. Baik, baik. Nanti ini juga jadi masukan sendiri buat teman-teman di imigrasi Indonesia untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut. Tapi ini setelah uh, isu yang muncul setelah GCI-nya itu sendiri di granted ya, Pak Ya, Adam ya. Maksudnya ketika justru mau melakukan jaminan imigrasi tersebut ya, untuk pembukaan rekening bank dan lain sebagainya gitu ya. ya. Oke. Kita ada waktu untuk pembayaran jaminan imigrasi itu nggak Pak? Nah, Setelah berapa hari tuh Pak? Maksimal 90 hari ya Pak Adam Teja ya. Ketika datang ke Indonesia diberikan Dalam waktu 90 hari, betul. 90 hari. Oke. 90 hari untuk melakukan jaminan keimigrasian dan nanti kan dilaporkan ke imigrasi. Ya. 90 hari itu waktunya cukup panjang ya, cukup panjang ya. 3 bulan ya. 3 bulan untuk mensettle dan sekaligus kalaupun ada hal-hal yang perlu diperjelas, saya kira cukup waktu lah ya gitu. Nah, Pak Adam Teja, tadi sudah Pak Adam menjelaskan prosesnya. Nah, yang terakhir kalau kami boleh di-share nih Pak Adam Teja, benefits-nya apa sih Pak Adam Teja untuk teman-teman yang mungkin kadang-kadang teman-teman kan sebagian yang bilang ribet ngurusnya gitu atau susah ngurusnya, benefitnya nggak jelas apa gitu. Nah mungkin Pak Adam boleh nggak selaku orang yang sudah mengalami sendiri share ke kita semua benefitnya apa aja sih yang sudah Pak Adam Teja rasakan dengan menjadi bagian dari Global Citizen of Indonesia ini atau GCI ini Pak Adam? Yang jelas, benefit saya itu karena saya tidak usah ambil VOA, visa on arrival ya. Karena kalau dilihat dari pattern traveling saya tahun lalu mungkin masuk Indonesia 6 atau 7 kali ya. Jadi tahun ini sudah schedule 4. Jadi ya kalau dulu kan waktunya terbatas ya, jadi nggak bisa panjang-panjang. Kalau sekarang kan sudah unlimited. Oke. Jadi bisa plan lebih, ya plan yang sebelumnya tidak bisa kita plan. Oke, oke. Ada manfaat lagi nggak Pak Adam Teja? Misalnya untuk ketika berada di Indonesianya sendiri gitu. Misalnya Pak Adam Teja mau merintis usaha, ya merintis usaha atau membeli properti, beli properti, sewa properti atau lain sebagainya lah. Itu ada benefit lainnya nggak yang dirasakan gitu? Setahu saya visa yang saya dapat itu IE 32E itu tidak mengizinkan saya untuk kerja. Jadi memang saya tidak ada plan untuk bekerja, kecuali kalau memang ada perubahan dalam visa ini. Jadi mengenai pembelian properti, ya kalau memang ada kesempatan, ya mungkin saya akan lihat-lihat juga, dan mungkin satu hari siapa tahu saya mau pensiun di Indonesia, di negara yang sangat indah. Tapi yang jelas yang kemudahan yang sangat dirasakan adalah ketika ingin melakukan perjalanan ke Indonesia lebih mudah karena satu tidak perlu mengurus visa lagi ya Pak Adam ya. Betul, Tidak betul. mengurus visa lagi. Kedua, waktu tinggal yang unlimited, jadi nggak terasa terburu-buru tanpa perlu khawatir kan nih overstay nggak gitu ya. Jadi itu ada sebagian dari banyak benefit yang bisa dirasakan. Nah Mbak Wika, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Mohon maaf, benefit yang lain tentu mempunyai bank account, Pak. Oh, juga bank account ya tadi ya seperti karena Pak. sebelumnya saya tidak punya bank account. Jadi mau punya QRIS, mau beli ini, mau beli itu, dulu susah. Jadi sekarang lebih gampang ya. Sekarang udah aman. Saya udah jadi orang dalam. jadi warlock ya Pak Adam ya, warga lokal ya. Betul. Nah, Mbak Wika nih, ada. Selain dari itu ya Pak, pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan nih, setelah mendapatkan kartu tersebut, kita sekarang udah bisa kejawab, nggak diizinkan untuk bekerja. Hanya tinggal saja ya Pak ya. Kalau mau bekerja harus mengajukan permohonan. Jadi gini Mbak Bu Wika, memang ini merupakan langkah awal yang imigrasi lakukan untuk mengundang
diaspora untuk bisa tinggal lama di Indonesia. Ini langkah awal. Imigrasi memberikan izin tinggal unlimited untuk tinggal di Indonesia. Ini langkah awalnya. Tetapi tidak hanya sampai di sini. Karena ini awal, kami sedang berusaha untuk berkoordinasi dengan BKPM untuk investasi, dengan Kementerian Tenaga Kerja, dan beberapa kementerian terkait, termasuk juga itu ATR BPN. Apa tuh ATR BPN biar? ATR itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan, yaitu terkait kenapa? Terkait tanah, pembelian properti. BKPM itu Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait investasi, dan Kementerian Tenaga Kerja terkait izin kerja. Memang sementara ini kita antar kementerian sedang berdiskusi untuk follow up terkait dengan program GCI ini. Memang kita maunya tidak hanya di izin tinggalnya, tapi dari pikiran kita imigrasi bahwa diaspora ini merupakan salah satu hal yang perlu kita rangkul, yang perlu kita ajak bergabung untuk membangun Indonesia. Ya, makanya imigrasi mengambil inisiatif memberikan dulu izin tinggal. Tetapi di balik izin tinggal ini kami sedang berusaha untuk berkoordinasi dengan instansi terkait memberikan juga kemudahan. Tapi memang belum, kami sedang dalam proses apakah dari segi investasi nanti bisa lebih mudah, yang kedua adalah kepemilikan properti bisa lebih mudah, atau untuk yang khusus diaspora bisa bekerja di Indonesia. Tetapi ini memang langkah awal. Memang langkah awal itu berat, tetapi ini yang kita lakukan. Tetapi kita menginginkan sesuatu tidak mungkin otomatis terjadi. Jadi kita butuh proses, dan memang alhamdulillah semuanya dalam proses negosiasi dan komunikasi dengan instansi terkait. Tetapi kan memang di Indonesia kita butuh waktu. Tetapi memang tidak perlu khawatir, yang jelas sekarang tinggal di Indonesia aman. Tetapi dari segi pemerintah kita mencoba untuk bekerja sama, bergandengan tangan untuk membantu, dan intinya kita cuma satu, adalah membangun negara kita dari siapapun. Karena memang diaspora ini memang ya meskipun warga negara asing, tetapi kan punya potensi untuk kontribusi, dan mereka itu kan warga negara kita juga, maksudnya punya darah Indonesia juga. Luar biasa. Bu Wika. Itu tadi kerja, jawab. Ya. Apalagi? Kasih satu lagi. Satu lagi Pak, terakhir. Kalau misalkan mereka bawa anaknya kecil nih, ya karena pernikahan kedua atau whatever ya, anaknya masih kecil. Dengan CGI, anaknya bisa nggak menikmati sekolah di Indonesia? Untuk sekolah dimungkinkan untuk sekolah. Nanti kita akan cek kembali. Tapi itu dimungkinkan untuk apa namanya warga negara asing tinggal dan sekolah di Indonesia. Itu dimungkinkan. Karena pada prinsipnya sekarang pun juga warga negara asing banyak yang sekolah di Indonesia. Tidak masalah. Kan dengan CGI ini, apakah dokumentasinya, apakah prosedurnya lebih mudah ketimbang tinggal dengan kita? Dimungkinkan untuk bahwa banyak tidak hanya CGI yang anak-anaknya, tapi juga ekspatriat yang lain pun juga kita fasilitasi, karena sekolah itu merupakan hak asasi yang wajib diterima, gitu, Wika. Banyak ya pertanyaan yang bisa dijawab. Walaupun saya yakin tentunya tetap masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak semua rekan-rekan yang mungkin melakukan perkawinan campur. Nah, udah lama juga nih kita ngobrol-ngobrol. Tapi di sesi kali ini mungkin kalau boleh Pak Adam Teja, ada nggak yang mau Pak Adam Teja sampaikan mungkin untuk peningkatan dari Global Citizen of Indonesia ini sendiri, dari berbagai pengalaman yang sudah Pak Adam Teja rasakan ya. Silakan Pak Adam. Ya, tadi sosialisasi ya, selain tadi sosialisasi kepada pihak perbankan, mungkin ada hal lain lagi yang mau Pak Adam Teja sampaikan sebagai masukan? Semua sudah baik, sangat positif, dan saya sangat bangga, dan hal-hal seperti ini yang Pak Clement, Bu Wika, dan Pak Feby kerjakan itu sangat baik, karena banyak orang-orang yang tidak mengerti kegunaan dari Global Citizen Indonesia.
Saya sendiri sering mendengar hal-hal yang negatif, tapi buat saya ini yang terbaik. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah kebetulan telepon pada saya karena ya orang-orang di lingkungan saya dan mereka juga sudah apply dan mereka setuju bahwa ini adalah upaya imigrasi Indonesia yang terbaik. Ya membangun sistem yang betul-betul sangat jelas dan sebetulnya profesional dan sangat terbuka. Apa yang Pak Feby ceritakan itu sangat terbuka bahwa memang kita still in the process. Ya, saya juga mendengar dari beberapa teman-teman saya juga bahwa ini masih dalam proses dan saya percaya ini akan menjadi satu yang sangat baik buat diaspora-diaspora di seluruh dunia. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Adam Teja, Mbak Wika. Ada masukan terakhir atau ada apa yang Kayaknya sosialisasi CGI-nya mesti kita ini ya Pak ya, kita ulangi lagi untuk Hong Kong. Boleh. Ya. sosialisasinya kita intensifkan ya. Tadi juga selain tadi Pak Adam Tadi kan lumayan intensif pengalaman dari Pak Adam yang bisa kita sampaikan lagi ke rekan-rekan diaspora selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, saya yakin rekan-rekan dari imigrasi dan juga dari KJRI Hong Kong pasti kita akan kembali mengadakan sesi terkait keimigrasian, tidak hanya GCI ya, karena kan juga konstituennya banyak. Tapi saya kira langkah awal yang dilakukan sudah sangat baik. Dan mungkin juga tadi kalau saya nangkap tuh salah satu dari pengalaman yang dialami oleh Pak Adam Teja itu yang menarik buat saya adalah Pak Adam ini nggak banyak mikir gitu, nggak banyak mikir dan nggak banyak omong dulu. Tapi yang beliau lakukan adalah langsung coba gitu kan, buka si evisa.imigrasi.go.id tadi, beliau lihat dokumen-dokumennya apa, beliau coba kumpulkan, upload dan lakukan prosesnya gitu ya. Karena juga tadi seperti Pak Adam sampaikan, di dalam website itu sendiri cukup menjelaskan. Jadi mungkin ini juga yang bisa dilakukan oleh teman-teman sembari nanti tentunya menunggu kesempatan sosialisasi selanjutnya untuk bisa mencoba gitu ya. Dan kalau mengalami kendala, hambatan tentunya rekan-rekan imigrasi di KJRI Hong Kong siap untuk membantu. Bukan begitu Pak Mas Feby? Betul sekali Mas Clemens. Memang kami menyadari bahwa program ini baru dan memang kami menyadari belum sempurna. Tetapi dengan ada masukan dari teman-teman, dari Pak Adam, dari Bu Wika, dan seluruh teman-teman diaspora, kita berusaha untuk menyempurnakan program ini. Kita berjalan step by step, selangkah demi langkah, untuk membuat program ini menjadi yang terbaik dalam rangka untuk khususnya di diaspora yang ada di seluruh dunia. Kami juga menyambut baik dari KJRI Hong Kong untuk bisa kita lebih sering ketemu nanti dengan teman-teman diaspora di Hong Kong, dengan tim KJRI, kita sosialisasi lebih gencar lagi. Kami juga ucapan terima kasih banyak untuk KJRI Hong Kong bahwa ini merupakan salah satu bentuk kita untuk merangkul semua teman-teman diaspora, karena kami adalah untuk merangkul semua elemen yang berkaitan dengan Indonesia. Itu Mas Clemens. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Feby. Jadi memang khusus apalagi spesifik di Hong Kong ya, ada begitu banyak elemen yang harus kita address gitu kan, mulai dari teman-teman saudara-saudara kita yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia sektor domestik, teman-teman warga negara Indonesia yang bekerja sebagai profesional, pelajar, dan termasuk tidak ketinggalan tentunya kita akan memperhatikan teman-teman juga yang melakukan perkawinan campur. Sekali lagi Pak Adam Teja, terima kasih banyak sudah sharing dengan kami malam-malam nih dari Sydney. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara langsung. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Dan juga terima kasih Mbak Wika sudah datang dan membawa concern khususnya dari rekan-rekan perca di Hong Kong. Dan juga Pak Feby atas elaborasinya. Ini bukan menjadi yang terakhir juga. Nanti akan ada sesi-sesi menyusul ya untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan yang lebih komprehensif. Pada akhirnya saya Clemens Diraji Bektikusuma mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya dengan isu-isu lain yang tidak kalah menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.